Edan, bikin geger satu Indonesia. Legenda Persija, Bambang Pamungkas ternyata ikut soroti dan buat pengakuan sangat cerdas begini soal hasil mengejutkan Persib Bandung lawan Ratchaburi FC hari ini. Bahkan singgung Persib harusnya dapat penalti kalau wasitnya adil. Boboto bisa sangat kaget, namun setuju Pol dengarnya. Wah, validkah demikian? Halo, selamat datang di Kolonel Persib. Yuk, buat kamu yang merasa bobotoh Persib sejati, wajib banget hukumnya subscribe channel ini dulu ya. Patur nuhun. Terima kasih. Sepak bola selalu menyajikan cerita yang melampaui rivalitas. Malam ini, sebuah pernyataan yang sangat mengejutkan datang dari sosok yang selama ini identik dengan warna oranye ibu kota. Bambang Pamungkas, legenda Persija Jakarta, membuat pengakuan jujur yang langsung menyita perhatian publik lah. Bukan sekedar ucapan basa-basi, tetapi pujian tulus yang lahir dari pengamatannya langsung terhadap jalannya pertandingan. Dalam pernyataannya, Bambang Pamungkas mengakui bahwa ia sengaja menyaksikan laga tersebut. Bukan karena faktor sensasional, melainkan rasa penasaran yang besar terhadap kiprah Persib di level Asia musim ini. Saya memang ikut melihat laga ini. Jujur, saya penasaran sejauh mana Persib Bandung bisa bicara banyak di tingkat Asia. Apalagi mereka membawa nama Indonesia. Ketika klub Indonesia bermain di Asia, itu bukan lagi soal rivalitas, itu soal harga diri sepak bola kita. Pernyataan ini langsung mencuri perhatian. Seorang legenda Persija berbicara tentang kebanggaan nasional yang dibawa Persib. Sebuah sudut pandang yang jarang terdengar dalam rivalitas panas sepak bola Indonesia. Bambang Pamungkas secara terbuka mengakui kualitas permainan Persib malam ini. Ia bahkan menyebutnya sebagai salah satu penampilan paling berani yang pernah ia lihat dari klub Indonesia saat bermain tandang di Asia. Permainan Persib sangat bagus, determinasi mereka benar-benar luar biasa. Meski bermain di kandang lawan, mereka berani bermain mendominasi dan menciptakan permainan yang indah. Saya sangat antusias melihatnya. Menurutnya, keberanian Persib untuk tetap memegang kendali permainan di markas lawan adalah cerminan mentalitas besar. Biasanya tim kita kalau main di luar negeri cenderung menunggu, tapi Persib berbeda. Mereka tidak takut, mereka menekan, mereka mengurung, mereka bermain dengan kepercayaan diri tinggi. Ia menilai hal itu bukan kebetulan, melainkan buah dari proses panjang yang dibangun secara sistematis. Ada satu momen yang membuat Bambang Pamungkas mengernyitkan dahi, kontroversi pelanggaran di kotak penalti. Kalau bicara soal kontroversi, saya rasa itu harusnya penalti. Sangat jelas bek Ratchaburi melakukan pelanggaran keras, tapi wasit malah tidak bergeming sedikit pun. Menurutnya, keputusan tersebut cukup mencolok. Di level Asia, keputusan seperti itu harusnya lebih tegas. Untung saja Persib tetap bisa menjaga fokus dan tidak kehilangan konsentrasi. Pengakuan paling mengejutkan datang ketika Bambang Pamungkas menyebut Persib sebagai contoh ideal bagi klub-klub Indonesia lainnya. Persib tetap menjadi contoh nyata tim yang wajib ditiru mulai A sampai Z jika mau berprestasi, tak hanya di Liga Indonesia, tapi juga di kancah Asia. Pernyataan ini tentu terasa sangat kuat, mengingat ia adalah ikon Persija. Ia menjelaskan bahwa keberhasilan Persib bukan hanya soal performa di lapangan. Persib tidak hanya punya manajemen bagus dan pelatih bagus, tapi mereka benar-benar mendatangkan pemain kualitas demi bisa bersaing di semua kompetisi yang diikuti. Menurutnya, pola pikir Persib sudah menyerupai klub-klub besar Eropa. Saya rasa Persib seperti tim-tim yang ada di Eropa, mengikuti banyak kompetisi harus punya skuad yang tidak hanya tebal, tapi juga mumpuni. Makanya mereka di Liga Indonesia ada di puncak klasemen, dan di ACL2 mampu lolos grup. Ia menekankan bahwa keberhasilan tak pernah instan. Yang paling penting, Persib tak hanya punya pelatih yang memang cerdas dalam strategi, namun seluruh pemain bermain dengan totalitas tinggi dan memberikan segalanya di lapangan demi kemenangan tim. Bambang Pamungkas bahkan menyampaikan keyakinannya bahwa Persib berpotensi melangkah jauh musim ini. Jika mereka terus bermain bagus, kompak, dan meyakinkan seperti ini, pasti Persib akan melangkah jauh di ACL2 musim ini. Kami Persija berharap bisa belajar banyak dari kalian dan bisa berprestasi seperti kalian. Sebuah kalimat yang terasa lebih dari sekadar ucapan selamat.
itu adalah pengakuan kualitas. Pernyataan bahwa klub Indonesia mampu tampil dominan di Asia, bahwa rivalitas domestik bisa dikesampingkan demi kebanggaan nasional. Dan ketika seorang legenda Persija seperti Bambang Pamungkas berdiri dan memberikan pujian setulus itu, maka kita tahu bahwa yang dilakukan Persib malam ini memang luar biasa. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam, berita di atas jelas karangan belaka dan dipastikan hoax. Ini bertujuan untuk mengedukasi penonton agar tak mudah percaya pada berita yang tak jelas sumbernya. Keputusan berani diambil Dion Marks menjelang dimulainya Super League 2025-2026. Pemain muda berdarah Belanda tersebut memilih meninggalkan zona nyamannya di Eropa untuk menerima tawaran dari Persib Bandung. Sebuah langkah besar dalam kariernya, sekaligus sinyal bahwa Maung Bandung masih menjadi magnet kuat bagi talenta muda internasional. Setelah resmi bergabung, Dion akhirnya mengungkap alasan dibalik pilihannya. Ia tidak menampik bahwa keputusan tersebut lahir dari pertimbangan matang, bukan sekedar langkah spontan. Persib Bandung menurutnya bukan klub biasa. Status Persib sebagai salah satu klub terbesar di Indonesia dengan sejarah panjang dan basis supporter fanatik menjadi daya tarik tersendiri. Apalagi Maung Bandung datang dengan reputasi sebagai juara Liga Indonesia 2 musim berturut-turut. Dominasi tersebut memperlihatkan stabilitas dan ambisi besar yang terus dijaga manajemen dan tim pelatih. Persib adalah klub besar dan syarat prestasi, juara 2 kali beruntun. Tentu saya sangat senang dengan tawaran ini, ungkap Dion Marks. Pernyataan itu menunjukkan bahwa faktor prestasi menjadi alasan utama bagi seorang pemain muda yang ingin berkembang, bergabung dengan klub yang memiliki mental juara tentu merupakan kesempatan emas. Namun bukan hanya reputasi klub yang membuat Dion mantap memilih Bandung sebagai pelabuhan barunya. Ada sosok penting di balik keputusan tersebut, Bojan Hodak. Dion mengaku sejak awal sudah merasakan kesan positif dalam komunikasi dengan pelatih asal Kroasia tersebut. Ia menilai pendekatan Bojan sangat profesional dan terbuka. Sang pelatih tidak hanya menyampaikan minat, tetapi juga memaparkan secara detail bagaimana dirinya akan masuk ke dalam sistem permainan Persib. Menurut Dion, Bojan Hodak secara lugas menjelaskan potensi yang ia miliki, sekaligus memberi gambaran jelas tentang aspek yang masih perlu ia tingkatkan. Bagi Dion, pendekatan seperti itu membuatnya merasa dihargai sebagai pemain, sekaligus ditantang untuk berkembang. Dia lugas dan sangat menyenangkan. Saat itu dia menjelaskan apa saja sisi kelebihan saya, dan apa saja yang perlu saya perbaiki untuk kebutuhan tim nanti, ujarnya. Pendekatan tersebut menjadi pembeda. Dion tidak hanya merasa dibutuhkan, tetapi juga diproyeksikan dengan jelas. Sebuah kepercayaan yang sangat penting bagi pemain muda yang tengah membangun karir. Datang dengan label pemain muda, Dion Marks tidak ingin sekedar menjadi pelengkap skuad. Ia memahami bahwa Persib dihuni banyak pemain berkualitas dan persaingan akan berlangsung ketat. Namun justru disitulah ia melihat peluang untuk berkembang. Saya masih muda dan kompetitif, saya siap untuk bersaing, tegas Dion. Pernyataan tersebut memperlihatkan mentalitas yang matang. Dion sadar bahwa mengenakan seragam Persib berarti memikul ekspektasi besar dari bobotoh. Namun ia tidak gentar, sebaliknya ia menyambut tantangan itu dengan keyakinan. Kini perjalanan barunya di Indonesia segera dimulai. Dion Marks akan menghadapi atmosfer sepak bola yang berbeda, budaya baru, serta tekanan yang mungkin lebih besar dibanding sebelumnya. Namun dengan kepercayaan diri dan dukungan pelatih, ia tampak siap menjawab tantangan tersebut. Apakah Dion Marks akan menjadi salah satu rekrutan sukses Persib musim ini? Mampukah ia menembus starting 11 dan memberi kontribusi nyata dalam upaya mempertahankan gelar? Menurut Anda, apakah keputusan Dion meninggalkan Belanda demi Persib adalah langkah tepat untuk perkembangan kariernya? Dan seberapa besar peluangnya bersinar di Super League musim ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak akhirnya angkat bicara dan menegaskan bahwa Federico Barba dipastikan tetap bertahan bersama Maung Bandung, meski sebelumnya sempat santer diisukan akan meninggalkan klub. Kepastian ini sekaligus menjawab berbagai spekulasi yang berkembang di kalangan bobotoh dan pecinta sepak bola nasional. Nama bek asal Italia tersebut memang menjadi salah satu yang paling banyak dibicarakan dalam beberapa waktu terakhir.
Federico Barba yang merupakan mantan pemain Como dikabarkan berpeluang kembali ke Italia dan bahkan sempat dikaitkan dengan sejumlah klub dari negara asalnya. Isu tersebut berkembang pesat hingga memunculkan tanda tanya besar mengenai masa depan sang pemain di Persib. Walaupun manajemen Persib sebelumnya telah memastikan bahwa Barba akan tetap bertahan hingga akhir musim, rumor kepindahannya tetap menjadi perbincangan hangat. Banyak pihak mempertanyakan apakah bek berpengawanan tersebut benar-benar akan melanjutkan kariernya bersama Persib atau justru memilih pulang ke Eropa. Menanggapi situasi tersebut, Bojan Hodak akhirnya memberikan penjelasan secara terbuka. Pelatih asal Kroasia itu menyampaikan bahwa sejak awal memang terdapat masalah keluarga yang dihadapi Federico Barba, sehingga memunculkan isu kepulangannya ke Italia. Namun, Hodak menegaskan bahwa persoalan tersebut kini telah terselesaikan dengan baik. Menurut Bojan Hodak, pihak klub menunjukkan komitmen besar dengan berupaya membantu Barba menghadapi situasi pribadinya. Komunikasi intens antara pemain, keluarga, dan klub akhirnya menghasilkan kesepakatan bersama yang membuat Barba memilih tetap bertahan di Bandung. Barba masih punya kontrak 2 tahun lagi, ujar Bojan Hodak kepada awak media dalam konferensi pers jelang laga melawan PSBS Biak di Bandung, Sabtu 24 Januari 2026. Dia punya masalah keluarga, tapi pada akhirnya klub mencoba membantunya. Dia juga berdiskusi dengan keluarganya dan kami menemukan kesepakatan, ucapnya. Dengan kepastian tersebut, Bojan Hodak memastikan bahwa Federico Barba kini sudah sepenuhnya fokus kembali untuk membantu Persib Bandung dalam perburuan prestasi musim ini. Bek berusia matang itu diharapkan bisa menjadi salah satu pilar utama di lini pertahanan Maung Bandung. Mantan pelatih Kuala Lumpur City FC tersebut juga mengakui bahwa keputusan Barba untuk bertahan merupakan kabar terbaik bagi tim. Pasalnya, Persib tidak perlu kehilangan pemain bertahan berkualitas di tengah musim yang berpotensi memaksa klub mencari pengganti dalam waktu singkat. Situasi ini menjadi semakin krusial mengingat Persib saat ini tidak hanya fokus pada Super League, tetapi juga tengah berjuang di ACL Champions League 2 2025-2026. Maung Bandung dijadwalkan kembali berlaga pada babak 16 besar ACL 2 menghadapi Ratchaburi FC di Thailand pada 11 Februari 2026. Keberadaan Federico Barba jelas menjadi aset penting bagi Persib dalam menghadapi jadwal padat dan persaingan ketat di 2 kompetisi sekaligus. Stabilitas lini belakang menjadi kunci dan pengalaman Barba di level Eropa serta Asia sangat dibutuhkan. Sekarang dia 100% fokus. Dia akan tetap sampai akhir musim yang merupakan kabar terbaik bagi kami. Karena dia sudah beradaptasi dengan baik di klub ini dan di liga ini. Kalau harus mencari pemain baru sekarang juga akan jadi masalah. Jadi pada akhirnya semua pihak senang, tuturnya. Dengan kepastian Federico Barba bertahan, Persib Bandung kini bisa melangkah lebih tenang dalam mengarungi sisa musim. Konsistensi, chemistry tim, dan fokus penuh pada target juara menjadi modal utama Maung Bandung untuk terus bersaing di level domestik maupun Asia. Menurut Anda, seberapa penting peran Federico Barba bagi pertahanan Persib musim ini? Apakah keputusannya bertahan bisa menjadi kunci sukses Maung Bandung di Super League dan ACL 2? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.